Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pertama ini kita kenalan terlebih dahulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Azizah dan alamat saya bertepatan di Jalan LB Murdani dan lebih tepatnya di Desa Widodaren, Kecamatan Greh, Kabupaten Ngawi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Al-Fatihah. Baik adik-adik, kegiatan pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring melalui Google Classroom. Dan untuk diskusi konfirmasi kita melalui grup WhatsApp. Dan untuk perkenalannya adik-adik, silahkan kalian untuk mengirimkan foto pribadi kalian dengan disertai nama ya, nama lengkap. Dan untuk absensi adik-adik bisa melalui link yang ada di Google Classroom. Setelah itu, adik-adik silahkan menyimak video yang saya berikan ini mengenai dengan materi kita, yaitu sholat wajib berjamaah dan sholat munfarid. Baik adik-adik, pertemuan kali ini materi kita yaitu mengenai pengertian sholat wajib berjamaah. Sholat wajib berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam atau sedangkan yang lainnya menjadi makmun. Adapun pengertian sholat yang lain adalah sholat yang dilakukan atau dikerjakan atau dilaksanakan oleh dua orang atau lebih dan terdiri atas imam dan makmum. Hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah atau sunnah yang dianjurkan atau ditekankan atau dipentingkan pelaksanaannya. Bagi laki-laki melaksanakan sholat fardu berjamaah di masjid lebih utama daripada di rumah, sedangkan perempuan diutamakan untuk sholat di rumah demi keselamatannya. Contoh pelaksanaan sholat wajib berjamaah adalah sholat fardu, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, beserta sholat hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pengertian sholat munfarid. Sholat munfarid ialah sholat yang dikerjakan sendirian tanpa imam ataupun makmum, atau sholat yang dilaksanakan dengan cara sendirian, baik melakukan sholat fardu maupun sholat sunnah. Contoh sholat munfarid yaitu sholat fardu, sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, sholat kholbiyah dan ba'diyah, dan lain-lain. Sholat munfarid dapat dilakukan di masjid atau di rumah. Keutamaan sholat berjamaah. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Kemudian keistimewaan lain bagi orang yang rajin sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka sesuai hadis dari Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla lillahi arba'ina ya'man fi jama'ati yudrikul takbiratal ula kutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq, yang artinya barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari secara berjamaah tanpa ketinggalan takbir yang pertama, dicatatkan baginya 2 kebebasan, yaitu kebebasan dari neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Adapun keistimewaan lain dari sholat berjamaah, yang pertama diampuni dosa-dosanya, yang kedua terlindungi dari kejahatan setan,
Dan yang ketiga, mendapat jaminan syurga. Syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama ada imam. Imam di sini sangat penting dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Apabila tidak ada imam, maka pelaksanaan sholat berjamaah tidak bisa dilakukan. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Makmum di sini harus berniat mengikuti imam dan dia harus benar-benar berniat, maka dia bisa dianggap sebagai makmum. Apabila dia tidak melaksanakan atau tidak berniat, maka dia bisa disebut sholat sendirian atau sholat munfarid. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Apabila ada dua imam dalam satu majelis atau masjid, maka salah satunya harus mengalah atau membubarkan barisannya. Karena itu tidak dibenarkan, atau apabila masih ada dua imam dalam satu majelis, maka sholatnya bisa dianggap tidak sah. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya yaitu gerakan makmum harus mengikuti imam, tidak boleh membuat gerakan sendiri atau mendahului, bahkan melambat-lambatkan gerakan sholat itu. Dan sholat itu dianggap tidak sah dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Syarat menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat. Seorang imam harus mengetahui betul syarat dan rukun sholat. Tidak boleh sembarangan orang boleh menjadi imam apabila belum memahaminya. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik. Yang keenam, berada pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Apabila makmumnya seorang laki-laki dan perempuan, maka imamnya wajib laki-laki. Apabila makmumnya perempuan, imamnya boleh laki-laki atau perempuan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Maksudnya, dia tidak sedang berada di desa baru atau dia menjadi pendatang di desa itu. Maka lebih baik tidak dijadikan imam. Lebih baik yang sudah lama tinggal di desa tersebut dijadikan seorang imam. Syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, berada dalam satu majelis dengan imam. Yang ketiga, posisinya berada di belakang imam. Dan yang terakhir, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Baik adik-adik, setelah menyimak video yang saya berikan, apabila ada yang ditanyakan, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama-sama. Dan setelah diskusi, saya akan memberikan latihan soal online untuk mengukur pemahaman kalian dengan durasi 15 menit. Setelah selesai mengerjakan, saya akan melanjutkan pembahasan singkat mengenai latihan soal online tersebut. Baik adik-adik, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Akhiran, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.